Penerapan agens hayati dan pengendalian hama secara alami merupakan langkah yang tepat untuk pertanian ramah lingkungan. Selain tidak merusak alam, biaya murah, dan petani dapat membuatnya secara mandiri. Terlebih, para petani yang tergabung di pos pelayanan agens hayati diharapkan mampu memenuhi kebutuhan petani, baik berupa produk maupun ilmu terapan tentang pengendalian hama dan penyakit tumbuhan secara alami. Sehingga hal ini dapat mendorong para petani Lumajang untuk beralih ke pertanian organik yang peduli lingkungan, sekaligus menghasilkan produk komoditi pertanian yang terbebas dari residu pestisida kimia. Karena cara ini sudah teruji secara efektif jika dibandingkan dengan penggunaan pupuk sintetis kimia. Dan oleh karena hal itulah, penggunaan agens hayati menarik perhatian Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, di mana dalam pengaplikasian agens hayati jenis PGPR yang diterapkan pada pohon jambu air yang hampir mati di kawasan Dinas Pertanian, kini nyata tumbuh subur dan berbunga lebat. Ini sesungguhnya tanaman yang kemarin saya matur Pak Kadis Pertanian Provinsi Jawa Timur, Pak Dr. Haji juga ya. Ini. Jadi yang sesungguhnya yang beliau dikira hektaran cuma satu ini Pak. Jadi yang sesungguhnya kenapa kami berani matur, karena teman-teman POPT di bawah kendali Pak Kardasan yang notabene instansi di bawah naungan Kadis Provinsi ya, dengan jajarannya, dengan kelompok taninya PPAH. Singkat cerita, pada bulan Februari tahun 2021, tanaman jambu air ini sebenarnya sangat memprihatinkan kondisinya. Wis kering, wis daunnya tidak karu-karuan. Istilahnya tanaman ini saat itu tidak pantas hidup di lingkungan kantor Dinas Pertanian. Prihatin. Februari saya ingat betul, hampir saya tebang waktu itu Pak Bagus. Tapi kemudian saya ingat bahwanya Pak Provinsi punya tenaga POPT di sini dan menghasilkan PGPR ini. Sehingga dengan cara-cara tersebut ditetapkan, akhirnya seminggu yang lalu saya menemukan tanaman ini sudah mulai berbunga. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini hasil produk kelompok tani PPAH, program pemberdayaan, agar ini menjadi husnul khotimah. Sementara ini produk untuk kalangan sendiri. Untuk kalangan sendiri. Nah, sebatas mana kalangan sendiri nanti ini, bagaimana Pak Kadis Pro, Pak Bagus nanti memerintah kepada kami dan jajaran agar ini terus berlanjut kegiatan ini. Salah satunya catatan kami secara sosial dan ekonomi harus bisa terjaga. Untuk kalangan sendiri iya, tapi suatu saat menjadi kejenuhan. Apa tidak mungkin nanti bisa dipasarkan, istilahnya hanya sekedar mengganti jasa. Untuk di luar itu yang penting untuk kegiatan pertanian, apakah untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, bahkan peternakan kaitannya dengan hijauan makanan ternak dan pakan yang lain. Di Kabupaten Lumajang, pertanian organik kini dikenal luas oleh masyarakat seiring dengan adanya tren hidup sehat. Banyak pelaku pertanian organik bermunculan, tidak hanya karena bernilai ekonomis tinggi, namun pertanian organik sangat dibutuhkan untuk perbaikan ekosistem pertanian yang kian rusak karena terpapar bahan sintetik kimia. Penting dan perlu untuk menjadi atensi bersama, jika tanah yang sehat, maka tanaman akan jauh lebih bagus tumbuhnya, dan tanaman akan lebih tahan pada serangan hama penyakit. Dan sebaliknya, jika tanah mengandung banyak bahan sintetik kimia, maka mikroorganisme dalam tanah tidak berkembang. Padahal, mikroorganisme berfungsi sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hal inilah yang menjadi prinsip dasar dalam manajemen tanaman sehat. Dalam penerapan manajemen tanaman sehat yang sebelumnya diaplikasikan pada tanaman pangan, kini di Lumajang terus dikembangkan pada komoditi pertanian yang lain, seperti hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dan hal ini mendapat apresiasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
kami atas nama Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Jawa Timur memberi apresiasi yang positif atas upaya-upaya di lapangan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Dinas, dan kita menyadari bahwa pengembangan hortikultura ke depan, bahkan mulai saat ini, itu konsepsi pembangunan pertanian yang ramah lingkungan itu menjadi trending topik lah, terutama. Mengapa demikian? Karena komoditi hortikultura itu sesungguhnya adalah komoditi yang dikonsumsi secara langsung. Oleh karena itu, rintisan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang ini memberikan inspiratif dengan beliau, dan kami sangat menghargai, dan tentunya nanti kami bersama teman-teman di lapangan akan memberikan upaya-upaya interaksi berkenaan dengan yang sudah dilakukan oleh Pak Kepala Dinas, dan saya kira kita bersama harus mempunyai keterpanggilan untuk melanjutkan rintisan yang dilakukan oleh beliau. Salah satunya adalah menggunakan agen hayati, dan yang saat ini sedang dikembangkan oleh Dinas Pertanian Lumajang. Kami juga melihat bahwa PGBR yang dikembangkan ini nampaknya selain mengendalikan penyakit, nampaknya mempunyai potensi untuk recovery bagi tanaman, dan ini yang nampaknya lebih penting juga, karena kami lihat bahwa nampaknya mungkin kalau 2-3 bulan yang lalu, mungkin kalau lihat sekarang pertanaman ini nampaknya kurang sehat. Nampaknya dari Lumajang ini sudah dikembangkan semacam manajemen tanaman sehat untuk tanaman horti masih skala kecil. Dan mudah-mudahan nanti ini bisa manajemen tanaman sehat yang selama ini dikembangkan untuk tanaman pangan, ini bisa dikembangkan dari tanaman horti. Dan mungkin dari Lumajang ini sudah digagas manajemen tanaman sehat untuk tanaman hortikultura. Mudah-mudahan ini bisa kita sosialisasikan di skala lebih luas. Mudah-mudahan yang paling penting dengan gagasan Bapak Kadis ini juga bisa memberikan mensejahterakan petani di Lumajang.